Ada satu masalah, satu momen saya melihat jelas banget sosok perempuan ya umur sama lah, sekitar 25-30, semua memang umur 25-30, sekitar 25-30 umurnya. Tolong, saya nggak akan melakukan ini lagi. Saya nggak akan melakukan ini lagi. Tolong, kembalikan saya. Tolong, saya tidak akan melakukan ini lagi. Kalau di waktu itu saya bisa pingsan, saya muntah-muntah mungkin. Kalau di alam nyata, dalam kehidupan pasti saya akan terjadi terhadap saya muntah-muntah atau pingsan. Itu yang namanya rambut. Itu kayak ada yang narik, tapi nggak kelihatan siapa. Tarik sampai ngelatok semua kulit kepala ngikut sama rambutnya. Ya Allah, ya Rabbi, ngelatok semua sampai akhirnya ini segini nih tulang kelihatan. Ya Allah, tenggelam das, nongol lagi, utuh lagi, dan terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dimensi Mistik bareng gua Aris. Dan kali ini video ini eksklusif banget karena narasumber gua kali ini beliau langsung mengalami mati suri. Dan nanti lebih lengkapnya lagi langsung aja nih, biar beliau sendiri yang menceritakan lengkapnya sedetail apa nih perjalanan selama mati suri itu. Ya udah, langsung aja kita sapa lagi nih narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Engkong Wijaya, kabar sehat Kong? Alhamdulillah. Tadi sempat ngobrol sebentar Kong. Katanya Engkong setelah mengalami mati suri, Engkong sempat depresi ya Kong? Iya, banget. Itu 2 tahun lah. Selama 2 tahun? 2 tahun. Itu benar-benar depresi. Ya karena ngeliat hal-hal yang tidak semestinya harusnya manusia lihat. Itu goib ya, jin, siluman, jin, kayak gitulah semacamnya. Jadi setelah ngalamin mati suri ini sering melihat makhluk-makhluk gaib yang lain gitu? Di mana-mana, tiap menit, tiap detik, bukan tiap menit lagi, tiap detik. Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan katanya, mohon maaf, sempat pernah dibilang, udah bisa dibilang gila ya ngalamin. Ya karena ya mereka yang awam kan nggak lihat. Sedangkan saya teriak-teriakan itu ada, ini ada, di situ ada, di sini ada. Ya mereka yang nggak lihat, ya kan ngeliat, halu mah nggak, ya gitu deh, gila lu kayaknya. Kayak gitu. Tapi mohon maaf, ditahan dulu nih ceritanya ya, Ya. Dan sebelum gue lanjut ke ceritanya dari Engkong Wijaya, buat kalian yang punya pengalaman horor kisah nyata, langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email. Nanti linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Dan terus dukung channel gue dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Biar gue makin semangat nih menghadirkan narasumber-narasumber yang memiliki pengalaman horor atau kisah-kisah nyata lainnya yang benar-benar epic nih teman-teman. Jadi yang belum subscribe, tolong bantu di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Ya udah, gue juga penasaran sama cerita lengkapnya dari Engkong Wijaya. Ya udah, langsung aja kita petik ceritanya. Pada umur itu tuh saya memang anak yang membadung lah, bandel. Ya, tukang mabok, minum-minuman, hura-hura aja senengnya. Terusnya kalau lagi nggak punya uang, cuma ada 2 yang saya lakukan: nyolong uang orang tua atau balap liar. Masa-masa mudanya Engkong ya? Iya, waktu masih mudanya. Jadi balap-balap liar kayak gitulah. Sama juga pasang SD-SB. Itu tahun 90. Nah, itu masih ada 89-90.
SDSB atau Porkas kayak gitu, masang-masang nomor gitu. Dan kebetulan waktu itu ya pokoknya bandelnya bandel, tapi bandelnya saya tuh nggak sampai bandel keluar nyolong barang orang, enggak. Jadi itu hanya sebatas uang, tidak barang, itu pun hanya uang orang tua kayak gitu. Nah suatu ketika itu di libur semester ya, kuliah semester 4 kalau nggak salah, itu libur semester, saya jenuh ya, terlalu lama libur di rumah. Dan kebetulan saya lagi punya uang, dapat SDSB yang 4 angka. Waktu itu nilainya 2,5 juta, hanya dipotong administrasi 50.000. Itu ternyata saya juga masih punya sisa uang, boleh ya, sisa dari uang hasil nyolong uang orang tua. Itu saya jenuh, mau ngapain, saya bingung. Akhirnya yang terpikir kan ya, namanya saya sholat aja enggak ya, bandel, tukang minum. Akhirnya saya terpikir, oh iya, kenapa enggak gue dugem aja gitu, happy, seneng. Ternyata saya hubungi lah, yang keinget sama saya karena akrab ya, saya paling akrab tuh sama cewek 2 teman kuliah ya, tapi nggak saya sebutkan ya namanya ya, 2 perempuan itu teman saya, teman kuliah, katakanlah A dan B ya. Itu satu rumah di Jatiwaringin, satu rumahnya di Kalimalang. Saya telepon, itu zaman dulu tuh belum ada HP, masih telepon rumah, telepon puter itu. Saya telepon mereka berdua, akhirnya mereka setuju. Tapi mereka bilang begini, pertama mereka ngomong begini, mau ngapain lu ngajak gua, kemana emangnya? Ke puncak yuk, saya gituin, ke atas. Mau ngapain lu ke atas? Mau ngajak mesum gua ya? Kayak gitu. Enggak, kita happy gitu, ke diskotik. Gitu. Terusnya sama siapa aja? Ya kita bertiga aja. Ya kayaknya garing kalau bertiga gitu. Terus siapa? Oh iya, coba saya ajak si ini ya. Satu anaknya kocak tuh, sekarang udah almarhum ya, dianya tuh Rudi Lantang namanya. Memang orangnya lucu kan, Rudi itu almarhum ya. Terus satu lagi saya ajak teman Paulus gitu. Itu dua laki-laki ini, 2 teman saya yang laki ini tuh memang dekat sama saya, rumahnya deket banget. Ya satu komplek lah, satu perumahan. Nah kecuali yang 2 perempuan ini memang satu Jatiwaringin, satu di Kalimalang. Akhirnya udah saya kontak mereka melalui telepon rumah itu. Akhirnya mereka mau gitu, sepakat. Mereka nanya kemana, ya ke diskotik di daerah Puncak kayak gitu. Mau ada duit? Ada nih, gua dapat Porkas gitu, yang dapat SDSB. Terus juga adalah sisa, masih ada lagi uang yang lainnya kayak gitu. Yang berat ya bercerita ke sananya. Cuma udah ya, demi bisa memberikan motivasi buat penonton. Akhirnya saya jemput dulu teman saya itu, 2 laki-laki itu ya, yang karena deket rumahnya, Paulus sama Rudi. Habis itu kita baru OTW ke rumah A Jatiwaringin dan terusnya ke rumah B di Kalimalang. Terus itu kita meluncurlah ke arah Puncak melalui jalan tol ya, lewat pintu tol Taman Mini ya. Seperti itu. Di sana ya kita happy lah. Tapi kita karena memang kita akrab, kita berlima tuh akrab. Jadi teman kampus semua nih, Bek? Iya, betul, teman kampus ya. Kita memang berlima akrab. Jadi karena udah terlalu akrabnya, jadi udah kayak saudara sendiri, terus nggak rasa untuk hal-hal yang katakanlah mesum apa itu nggak ada. Karena kita akrab banget, kita hanya memang benar-benar ingin menikmati senang-senang aja ya, masa muda mabok-mabok, disko gitu ya. Udah sampai sana, nggak cerita udah sampai di tempat diskotik itu di daerah Puncak itu. Nah, udah kita pesan lah minuman, tapi di situ kita nggak ada minuman yang keras bener ya, jadi kita hanya kelasnya bir. Cuma bir ada 3 jenis bir yang kita pesan. Itu kurang lebih habislah 2 kerat. Kita berlima itu, yang perempuan juga minum ya, ngerokok juga mereka ya.
ya diskotik, kita disko segala macam, happy udah seneng udah serasa dunia tuh milik kita berlima. Kayak gitu. Singkat cerita terusnya 3:30 kan tutup tuh diskotik ya, kita keluar udah kita ke parkiran, terus kita bingung nih, yuk ini karena waktu itu malam minggu tuh, nggak ada salahnya kita coba cari penginapan deh, siapa tahu ada. Emang lu punya duit? Ada, udah gitu. Akhirnya kita coba cari penginapan kan, gua keliling deh cari penginapan sampai ke daerah Pasar Cipanas, nggak ada, full karena malam minggu ya. Akhirnya kita balik lagi, bingung nih mau parkir, mau istirahat di mana, karena kita udah ngantuk, kena alkohol, hawanya dingin, nggak tidur. Karena udah kita inisiatif, kita balik lagi ke parkiran itu, parkiran diskotik. Kita coba tidur di mobil. Ya pertama tutup rapat semua kan. Ternyata akhirnya kekurangan udara kan, kekurangan oksigen. Kita berlima dalam mobil sedan. Kalau mobil minibus mungkin lagi enak ya. Iya, lebih lega. Lebih lega. Wah, terus udah ngap, akhirnya buka jendela dikit. Itu empat-empatnya. Wah, hanya kuat 5-10 menit, dinginnya nggak kuat. Akhirnya kita bingung ya. Kita sempat tidur ayam ya, berlima tuh tidur ayam. Akhirnya kita diskusi, ini gimana enaknya? Turun, gua ngantuk. Ada yang bisa nyetir nggak? Nah inilah persoalannya. Nggak ada yang bisa nyetir kecuali saya. Cuman engkong aja. Iya, nggak ada yang bisa nyetir. Itu 4 orang itu nggak ada yang bisa nyetir. Waduh, saya bilang gimana nih? Ya udahlah, kita turun daripada kita mati beku. Iya. Akhirnya sekitar jam 5:30 lah. Akhirnya kita enggak. Pada saat itu juga kita turun. Itu kita hanya di parkiran paling hanya setengah jam. Karena udah nggak kuat, akhirnya saya paksain turun. Ya pelan-pelan itu pun. Nggak berani karena saya ngantuk, apalagi jalannya menurun dan begini kan. Terus itu saya merayap aja tuh, hanya pakai paling tinggi pakai hanya gigi 2 ya, pas naleng 2 atau 3 doang. Kadang-kadang kalau pas turunan tuh pakai 3. Terus merayap jalan santai pelan banget. Terusnya di satu tempat saya tuh udah lost control gitu, itu kalau nggak salah sekitar, jadi saya tuh bukannya tol, kayaknya kalau waktu itu kayaknya tol Ciawi itu belum ada deh, jadi itu tol Baranang Siang. Tapi sebelum itu saya di daerah Sukasari namanya, atau apa, Tapos ya, Tajur ya, kalau nggak salah di situ. Terus saya lost, sempat hilang beberapa detik lah. Mobil tuh bukan nyungsruk, jadi minggir ke jalan-jalan batu gitu, hampir saya nabrak pohon. Hampir banget saya nabrak pohon. Kesadar langsung karena pas jalan batu kan, pas pinggiran batu, jadi kaget kebangun rem. Akhirnya saya berhenti di situ lama tuh. Saya keluar, saya supaya nyegerin gitulah. Jingkrak atau kayak gitulah, tapi tetap aja nggak bisa, dingin banget kan buat zaman itu ya, di daerah situ kan masih dingin karena masih udah hawa puncak ya. Daerah Tajur itu, Bogor apa namanya tuh, daerah Tajur. Karena saya masuk ke mobil, saya tidur, udah nggak bisa deh kayak gini, saya tidur bentar di mobil tuh. Saya lihat teman-teman saya tuh lagi pada tidur semua dalam keadaan udah sadarkan diri, mabok ya, karena mabok juga kan, alkohol, tidur. Karena saya tidur sebentar. Terusnya akhirnya kan memang nggak bisa tidurnya pakai gini kan, di setir ya. Kebangun, karena nggak lama lah, hanya berapa menit lah, itu paling 10 menit kan. Tidurnya juga tidur ayam, nggak tidur benar. Akhirnya saya bangunin tuh semua teman-teman. Bangun deh, tolong. Masa nggak ada yang bisa nyetir sih? Ini gue udah ngantuk banget. Ini gue parkir di sini bukan karena parkir loh. Ini mobil udah mau nabrak pohon, nyungsruk. Gue nggak ada yang bisa. Nah, terusnya gimana? Ya udah deh, sekarang gini. Ini udah mau masuk gerbang tol nih. Mau masuk tol atau kita lewat jalan biasa? Mereka kebanyakan bilang masuk tol. Saya bilang, wah kayaknya enggak deh, gue ngantuk begini, lewat jalan yang belok-belok berliku aja gue udah lost control, udah sempat hilang ingatan, sempat tidur.
Ya udah terserah katanya, kata mereka gitu. Apa nih, mereka bilang, Pran terserah aja. Udah akhirnya saya jalan lagi perlahan tuh lewat jalan biasa, tapi palingannya kecepatan 40, nggak nyampe 30-40 lah, pakai gigi 2 terus gitu. AC memang saya matiin karena memang dingin, terus juga ngirit bensin juga ya gitu. Pelan jalan ngerayap gitu, sampai akhirnya sampailah, udah lah, singkat cerita sampailah di Jatiwaringin, udah masuk Pondok Gede ya. Akhirnya saya nganterin satu persatu tuh, yang perempuan dulu yang di Jatiwaringin, si A nya si antar itu tuh. Terusnya saya punya berpikiran, tarlah di tempatnya si B aja, saya pengen numpang istirahat sama ngopi gitu. Bis nurunin si A di Jatiwaringin, saya terusnya mengarah lagi ke rumahnya B, nganterin si B di Kalimalang. Nah di situ terusnya saya nah oh iya, ada yang lupa tuh. Jadi selama perjalanan juga saya udah rencana tuh pengen mampir, selama turun tuh saya pengen mampir dulu ke warkop, warung-warung kopi. Tapi herannya, zaman dulu sebenarnya banyak warung-warung kopi jam segitu yang masih buka, dan rata-rata warung kopi sampai sekarang juga kan 24 jam. Ini saya herannya kok nggak lihat sama sekali ada warung kopi buka. Nggak nemuin warkop? Nggak sama sekali saya ngeliat. Apa saya memang udah, mata saya udah gimana ya, dalam kondisi udah ngantuk, kena minuman, terusnya kena sinar matahari pula ya kan, pedes banget kan mata. Tuh nggak nemuin tuh sampai Jatiwaringin tuh, saya nggak nemuin ada warkop gitu. Akhirnya saya berencana, udahlah nanti saya coba menumpang istirahat aja di rumahnya si B di Kalimalang gitu. Akhirnya udah sampailah di rumah B, saya turunin, terus saya bilang, gue numpang istirahat boleh nggak, atau paling nggak gue ngopi deh, numpang bagi ngopi bentar. Oh jangan deh, jangan habis ntar gue sama orang tua gue. Gue aja kan ngikut lo aja, gue nggak bilang sama orang tua nih gitu. Aduh, saya bilang, ini lu cari aja warung-warung kopi nanti lu pas pulangnya gitu. Ya ampun, saya bilang. Ya udahlah, sambil nelen kecewa ya, kecewa campur kesel ya. Kalau si teman saya yang laki, si Rudi sama si Paulus, dia tetap anteng tidur di mobil. Dia menyenyak banget gitu. Kira udah arah balik lah, arah pulang ke Cibubur pulangnya gitu. Nah selama perjalanan tuh saya tengok kanan kiri ngelihat, nyari tukang kopi, nggak ada. Rumah makan juga yang buka tuh nggak ada, warung apa, saya heran di situ. Benar, itu saya benar-benar, itulah mungkin ya, memang udah diarahinnya saya mungkin harus kejadian ya, mungkin itu saya nggak melihat sama sekali ada warung kopi kayak, atau rumah makan kecil kayak, atau rumah makan Padang kayak, atau warteg kayak, nggak ada yang buka sama sekali. Nggak ada aja gitu. Iya, ada cuma pada tutup gitu. Gitu. Apalagi Jatiwaringin itu udah rame, Pondok Gede itu udah rame, pasar Pondok Gede. Jadi seperti gimana gitu. Padahal waktu itu kejadian itu pada saat itu udah sekitar jam 9:30, 10 udah siang. Ya, saya terakhir nganterin ngedrop si B di Kalimalang itu tuh udah sekitar jam segitu, 9 jam setengah 10. Seharusnya pasti ada lah yang buka. Apalagi itu hari Minggu. Harusnya buka gitu, tapi nggak tahu tuh, belum, mungkin udah jalannya saya ya, saya nggak tahu, udah nggak paham ya, cuma Allah yang tahu, yang punya rahasia itu. Kira udah tuh kok nggak ada, saya udah pusing kepala, udah mata pedas karena apa? Nah pas udah lewat lingkar Ramayana, Pondok Gede, ngarah ke Pondok Gede, ngarah ke Lubang Buaya, itu kan pas matahari tuh ngadepnya, sorotnya bener-bener. Pas tuh posisinya tuh, posisi ngadep matahari, wah pedas, dan itu makin merasa mata nggak bisa lagi dimelekin. Gitu tuh, saya jalan ujung aspal terus gitu kan, ngerayap gitu. Wah kira udah nggak kuat sama sekali. Nah kurang lebih nggak jauh, mungkin nggak tahu lah saya radius berapa meter, mungkin hanya 50 atau nggak sampai 100 meter dari rumah sakit rumah sakit haji Pondok Gede. Situ saya lost. Dan tuh ada belokan, memang belokan agak begini ya, kayak gitu. Terus saya bener hilang. Udah nggak ketahan mungkin ya, ngantuk.
yang hanya saya dengar saat itu hanya bunyi brak. Terusnya saya tuh nyesek dan kepala terasa pusing kayak apa tau. Nyesek dan saya nggak bisa napas sama sekali. Terusnya aku udah plus, udah kayak gitu, udah di sini saya udah takut beneran. Habis itu ya saya udah nggak bisa napas, nggak apa, mulai terasa kayak apa ya, kalau diibaratin ya, ini yang saya sebenarnya, kalau udah saya ingat itu udah berasa lagi, langsung berasa lagi. Kalau saya ingetin lagi, berasa lagi. Kalau saya ceritain, berasa lagi. Itu kayak dari ujung kaki semua, tuh kayak dikelet. Ya Allah, ya Rabbi, sakitnya kayak apa tau. Perlahan semua itu berasa kayak dikelet, sakitnya kayak apa tau, ya Allah, kayak dikulitin. Berasa sakit itu bener-bener kayak kita kekelupas kulitnya, bukan cuma ke besot gitu, tapi kayak kekelupas habis gitu seluruh tubuh engkong tuh, dari mulai kaki itu saya berasa, ya Allah, sakit dari situ. Terus saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya nggak bisa jelasin apa-apa, tapi saya nggak bisa pingsan ya, karena memang saya udah mati, udah pingsan. Itu mungkin proses nyawa lepas kali ya, kayak dikeras semua, ya Allah, sakitnya. Sampai kira bener-bener tuh udah saking sakitnya, kira das. Saya merasa terusnya kok kayak enteng, kayak kapas kena angin ya. Iya. Nah gitu, terus saya ngelihat jasad saya sendiri. Saya lihat jasad saya, terus saya lihat teman saya sadar, Paulus, tapi ternyata dia terpental ke kaca mobil, mukanya itu penuh dengan kaca mobil, nancap semua, habis semua itu Paulus. Nah, itu saya lihat. Terus saya lihat juga teman saya Rudi. Nah ini yang paling aman, almarhum Rudi ini, sekarang udah almarhum ya teman-teman. Paling aman dia, kenapa? Karena dia tidur rebahan. Begitu saya nabrak, dia tuh ketahan sama dua jok mobil di depan kan. Gitu, dia aman. Dia tuh, saya lihat tuh dia cuma bingung kayak begini. Ya Allah. Tapi di situ saya antara bingung sama apa ya. Tapi saya belum mikir itu saya mati, belum. Tapi karena kok saya lihat jasad saya lihat ini dan terasa sakit seluruhnya, perih, pedih, segala macam aduk. Sampai ngambang, tapi saya nggak bisa ngontrol. Ngambang terus makin naik, tapi saya nggak bisa kontrol sama sekali, nggak bisa kontrol. Terus kayak naik, akhirnya saya tuh ngelihat itu udah di luar mobil itu, ngelihat udah banyak orang berkerumun, ada yang ngejebol pintu, ada yang berusaha ngejulitin kaca apa kayak gitu. Ternyata saya lihat juga itu mobil saya itu udah masuk kolong Metro Mini. Jadi ternyata yang saya hantam itu kok Metro Mini lagi nurunin penumpang di seberang. Jadi ternyata mobil saya tuh nyebrang gitu. Gitu. Terus habis itu habis itu kan saya hilang. Gelap semuanya, saya nggak lihat apapun, gelap. Waduh, itu di situ saya bener-bener bingung, nggak bisa lihat apa-apa. Tapi kalau saya begini tuh saya masih lihat. Tadinya saya masih bisa lihat. Terusnya habis itu saya ngeliat slide ya setelah habis saya lihat masih ada gitu, tapi saya bingung tuh, terus saja makin ke atas, tapi pelan-pelan gitu. Cuma saya nggak bisa kontrol. Terakhir saya ngelihat slide dari kiri ke kanan. Kalau salah ya maaf kalau lupa. Dari kiri ke kanan. Saat itu tentunya apa? Itu cepet teman. Aduh ya Allah. Kesini saya tuh sebenarnya nggak kuat ya. Nggak kuat. Cepet banget. Tetapi sangat jelas per gambar atau per videonya atau apa, tapi slide cepet, tapi saya jelas banget lihat. Pertama saya tuh menyaksikan langsung saya tuh sedang dilahirkan di dalam rahim, di dalam perut ibu saya.
Ya Allah. Proses saya dikeluarin. Proses saya dikeluarin jalan sayanya tuh di dalam perut tuh, kepala. Kuat saya di jalan kepala dia keluar. Di situ ada kayak suara atau apa ya. Ternyata ada suara yang mengatakan, saat saya dilahirkan, Bu, saya udah buat dosa. Oh, tiba-tiba ada suara gitu kok. Ya. Dalam slide-nya itu, Iya. itu saya udah buat dosa. Ternyata tetesan air susu pertama kali itu juga saya udah buat dosa. Astagfirullah. Ya udah, saya singkat cerita, saya nggak kuat sebenarnya, nggak kuat. Slide demi slide saya diperlihatkan dari mulai saya dilahirkan, saya diperlihatkan semua yang buruk-buruknya, nggak ada satupun yang baik-baiknya yang diperlihatkan. Walaupun saya merasa, saya yakin saya selama hidup sampai saya mati itu saya ada melakukan kebaikan, tapi di situ di slide itu saya tidak ada satupun yang diperlihatkan kebaikan saya, semua keburukan. Di SD saya pernah berantem sama teman, berantem sama keluarga, sama adik, sama kakak, itu diperlihatkan semua. SMP nyuri, nyolong uang orang tua, begini begitu, mabok segala macam diperlihatkan. Sampai terakhir, slide terakhir, saat saya kejadian nabrak itu diperlihatkan. Sakit banget, cuma nonton tapi sakit, terasa tersiksa, sakit banget, terasa tersiksa, sakit banget, sakit. Ya udah, setelah saya menyaksikan slide itu sudah hilang itu, ya udah nggak ada lagi. Ternyata gelap lagi, dan di situ saya satu persatu anggota tubuh saya tuh hilang. Saya nggak lihat, saya nggak ngerasain, nggak lihat, satu persatu hilang. Awalnya gelap gulitanya sama, tapi saya masih bisa ngelihat anggota tubuh saya. Tapi yang setelah itu saya udah nggak lihat lagi anggota tubuh saya, nggak hilang. Itu saya teriak, nih saya di mana? Saya kenapa? Saya teriak. Terusnya, waduh, ngeri. Terusnya ada sosok tangan, tapi itu tangan kiri, dan saya yakin itu tangan saya. Karena saya hafal sama tangan saya sendiri. Tangan kiri. Langsung ke muka saya. Dan di tangan kiri itu tuh ada mulut. Ada mulut. Dan bertaring, dan dia ngomong, kamu ada di alam penantian. Enggak. Saya bilang enggak. Saya cuma bisa bilang enggak. Oke. Terus saya tuh benar-benar cuma kayak semacam, cuma kayak cahaya atau nur doang, tapi kayak berupa bulat aja. Saya merasa seperti itu aja, nggak ada badan, semua terus naik sampai habis. Setelah itu menghilang itu tangan, mulai itu datang itu sosok hitam, ya, jubah tuh kayak apa sih, kayak filmnya apa sih, pokoknya jubah hitam semua, cuma nggak kelihatan muka, nggak kelihatan tangan, nyamber saya. Waduh, saya tuh menghindar, tapi memang nggak ada tangan, tapi saya nggak bisa kontrol, saya nggak bisa kontrol, karena memang saya cuma merasa semacam kayak satu bola cahaya doang atau apa gitu, merasa seperti itu. Buat nyerang saya kayak gitu. Sakit, takut, mencekam. Saya rasa itu semua. Ada di satu titik saya tuh seperti kayak berhenti.
seketika saya seperti berhenti. Tentunya ada suara ledakan yang saya dengar. Saya pingsan di situ. Ya, dalam kejadian itu saya tuh pingsan. Suara yang begitu keras. Saya pingsan nggak tahu berapa lama ya. Nggak tahu saya berapa lama. Mungkin saya tersadar lagi ya. Nongollah wujud sosok putih berjubah. Bercahaya, waduh ya Allah, terangnya bikin saya pusing, bikin saya nggak kuat. Dan ternyata sosok hitam juga di sebelah kiri. Kayak gitu. Ya pokoknya saya tuh bingung situ, saya bingung. Ternyata disinilah awal ada pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan. Pertama sekali sosok hitam. Tapi herannya semua pertanyaan pakai bahasa Arab. Pertanyaan pakai bahasa Arab semua. Ya secara logika saya nggak akan bisa jawab. Karena saya jauh dari agama. Baru bisa bahasa Arab. Sholat aja jarang. Bisa bilang nggak pernah. Lagi baca Quran. Ada satu pertanyaan. Apa? Kamu mau lihat neraka? Kamu mau lihat surga? Dari yang sosok putih atau yang putih? Hitam. Hitam. Waktu itu saya jawab, enggak. Tapi dengan teman yang ngangguk. Terusnya, tentunya di antara si putih dan hitam, jubah putih dan hitam. Jadi di tengah-tengahnya itu saya melihat hanya segini mungkin. Itu kayak bola api. Ya, Pak. Kayak bola api, tapi panasnya terasanya, Masya Allah, panas banget. Si hitam agak menyingkir dikit, jadi makin jelas kelihatan. Hitam agak menyingkir dikit, yang jubah hitam. Saya wallahi ya nggak tahu, wallahu alam bisawab, itu nggak tahu itu sebenarnya siapa. Sampai detik ini juga saya nggak pernah dikasih tahu itu sosok putih sama sosok hitam itu siapa. Sinilah, ini nggak kuat saya kalau cerita. Itu panas banget ya, walaupun cuma segini mungkin, tapi panasnya ya Allah ya Robbi, saya merasa sepertinya dekat banget. Dan apa totonya yang saya lihat hanya segini, tapi saya sangat jelas melihat apa itu sebenarnya. Ternyata itu kubangan api dan nanah mendidih. Ya Allah ya Robbi. Dan nggak tahu deh, nggak bisa dipakai sama nalar, logika atau apapun ya. Hitungan manusia seperti apa ya. Hanya segini, tapi saya nggak lihat begitu jelas dan saya merasa seperti deket banget, seperti kayak ada di pinggirannya kubangan itu. Nggak tahu itu apa. Kubangannya itu begitu segini, tapi saya jelas banget. Saya mungkin seperti kayak, kalau diumpamakan saya seperti kayak melihat dari teropong. Ya mungkin ya begitu ya, jelas semua. Dan itu ternyata kubangannya besar sekali. Tapi yang saya lihat hanya segini, jadi kalau diumpamakan seperti kayak ngelihat melalui teropong. Tapi saya merasakan sangat panas, seperti seakan-akan saya tuh memang deket banget di sebelah, di sampingnya, di pinggiran. Terus saya lihat itu api menggelora luas banget, dan kayak nanah campur darah, kayak apa tuh, mendidih seperti apa. Dan saya lihat begitu banyak,
jutaan, mungkin miliaran orang ada di situ. Di dalam kubangan itu berteriak-teriak, yang minta tolong, minta ampun, yang berteriak-teriak minta dikembalikan dan segala macam. Dan saya lihat itu semuanya umurnya rata-rata semua antara 25-30 tahun. Semua itu, ya Allah, siksa. Terus saya lihat begitu banyak orang yang disiksa, tapi heran, disiksanya saya nggak melihat siapa penyiksanya, tapi mereka semua itu menyiksa dirinya sendiri. Yang saya lihat seperti itu. Ada satu masalah, satu momen saya melihat jelas banget sosok perempuan. Ya umurnya sama lah, sekitar 25-30. Semua memang umur 25-30. Sekitar 25-30 umurnya. Tolong. Saya nggak akan melakukan ini lagi. Tolong, kembalikan saya. Tolong, saya tidak akan melakukan ini lagi. Kalau waktu itu saya bisa pingsan, saya muntah mungkin kalau dalam nyata, dalam kehidupan pasti saya akan terjadi terhadap saya muntah-muntah atau pingsan. Itu yang namanya rambut itu kayak ada yang narik, tapi nggak kelihatan siapa. Tarik sampai ngelatok semua kulit kepala ngikut sama rambutnya. Ya Allah, ngelatok semua sampai akhirnya ini segini nih tulang kelihatan. Ya Allah, tenggelam, das, nongol lagi, utuh lagi, dan terus begitu. Perempuan yang saya lihat kayak ada yang narik tapi nggak kelihatan siapa yang narik, pengen ngelotok kepala kulitnya semua. Itu ternyata semasa hidupnya dia mengaku seorang muslimah, tapi dia anti berhijab, anti berjilbab. Ternyata itu yang melotok semua sampai sini, akhirnya tengkorak doang karena kulitnya, dagingnya ke bawah semua, rambutnya tenggelam, wujud nongol lagi, utuh lagi, begitu lagi. Dia teriak-teriak minta ampun, minta dikembalikan. Saya tidak akan lagi melakukan hal-hal yang pernah dia lakuin. Begitu terus. Banyak yang disiksa. Banyak. Saya lihat ada laki-laki. Tolong, nah ini yang laki-laki itu seperti menatap saya, meminta tolong saya, seperti gitu ya. Karena dia menatap saya, dia begini. Tolong saya, tolong. Tapi dia merasa kesakitan, minta tolong, tapi dia dengan rakusnya memakan semua bagian tubuhnya. Astagfirullahaladzim. Dimakan semua bagian tubuhnya dengan rakus banget. Tapi dia terus minta tolong sampai udah hancur, utuh lagi, nggak ada berhentinya. Lalu saya dengar suara sosok hitam, jubah hitam itu bicara, kasih tahu,
itulah hambanya Allah, itulah manusia yang masa hidupnya rakus, serakah, dan kikir. Ya Allah, minta tolong. Tetap saya begapai, tapi dia dengan rakus tetap sambil makan badannya dia sendiri sampai hancur, sampai habis, utuh lagi. Saya rasa di dunia ini kayaknya belum ada ya kejadian seperti itu, nggak akan ada. Lalu saya ngelihat untuk banyak segala macam siksaan, tapi nggak ada terlihat yang nyiksanya, jadi dia melakukan sendiri. Saya lihat ada 2 laki-laki itu dengan membawa, itu bukannya golok atau apalah namanya, gede banget dua-duanya. Ya kalau logika manusia itu nggak mampu diangkat itu golok, gede banget, saling tebas, belah, utuh lagi, gantian tebas lagi yang satunya, lebas lagi, belah, utuh lagi satunya, belah, utuh lagi. Coba kita bilang, mereka adalah manusia-manusia yang sangat menyukai membunuh sesamanya, membunuh manusia lain. Ya Allah, itu banyak, itu kubangan, itu api dalam menggelora, itu nanah campur darah, jadi berbau, tapi nggak tahu saya bingung. Sampai satu ketika, ya Allah, gak kuat saya ceritanya. Dari sekian juta orang, banyak orang, miliaran, saya diperlihatkan orang yang memang saya mungkin waktu lahir aja mereka mungkin udah meninggal, sekelompok orang, laki perempuan, teriak juga manggil saya, "Nak, sini nak, tolong nak, tolong nak, sini nak, tolong nak, sini nak, tolong." Saya tuh nggak pernah tahu itu siapa, tapi kenapa saya nggak pernah kenal itu siapa ya, tapi kok di situ saya merasakan itu adalah leluhur saya. Umur sama 25-30 tahun semua, ada beberapa orang mungkin di atas 20 orang atau lebih gitu ya. Dan kenapa selalu yang pada mau minta tolong itu selalu posisinya di terdepan gitu, terdepan. Dan yang terakhir itu leluhur saya, yang saya rasakan itu leluhur saya. Nah, tolong nak, sini nak, tolong nak, tolong Aki nak, tolong Aki nak, tolong Nini nak. Tolong nak. Saya tuh nggak pernah kenal, saya lahir aja beliau udah gak ada. Tapi kok saya di situ merasakan itu adalah leluhur saya. Saya paling gak kuat kok dari yang cerita yang ini. Saya gak pernah kuat. Saya gak pernah kuat kalau cerita yang ini. Saya sebenarnya tidak ya. Sebenarnya saya tuh paling jadi beban kalau menceritakan yang ini. Cuma ini semua demi kebaikan. Tolong nak, tolong Aki, tolong ini.
Saya cuma bisa diam, nggak bisa apapun. Ya, dengan siksaan-siksaan yang macam-macam mereka rasain. Dan saya baru tahu, karena mungkin ada yang terlupakan ya di yang lalu. Ternyata itu kubangan neraka apa? Neraka jahim. Lebih daripada neraka jahanam. Itu kerakyat neraka. Ya mungkin kita semua tahu lah siapa aja penghuni neraka jahim. Kerakyat neraka. Orang-orang yang tidak ada ampunan lagi bagi Allah. Dengan siksaan yang macam-macam. Ada yang makan, terpaksa saya cerita ya, leluhur saya, ada beberapa leluhur saya yang memakan kayak buah, nggak tahu itu buah apa, dengan rakus, tapi sambil minta tolong. Dengan rakus dia makan habis. Setelah itu meledak perutnya. Ada lagi yang makan itu buah tapi penuh semua duri, kayak durian, tapi hanya segini, dia makan langsung hancur rasanya. Mereka itu yang saya rasain, itu adalah leluhur saya. Herannya mereka sebegitu dibakar, segitu dengan juga nanah dan darah mendidih, mereka nggak hancur-hancur, tapi mereka merasakan begitu dahsyat, cuma mereka nggak hancur-hancur. Meledak setelah meledak utuh lagi, meledak hancur utuh lagi, dan terus begitu, terus nggak ada hentinya. Nggak yang perempuan, nggak yang laki. Ya udah, saya bertingkat, saya nggak kuat. Setelah itu hilang, totonya hilang, dong. Yang saya lihat itu semua, toto yang saya lihat di hadapan saya, totonya jubah putih dan jubah hitam lagi. Sebelah kanan jubah putih, sebelah kiri jubah hitam. Terusnya gak lama saya mencium wangi. Ya Allah, gak ketemu wanginya ada di dunia ini. Parfum termahal kayak apapun atau apapun juga, saya belum pernah nyiumnya. Wangi ya Allah, wanginya, aromanya Masya Allah, membuat saya tuh kayak ngantuk, membuat saya merasa terbuai kayak gimana. Saya tanya sekali lagi, itu semua bahasa yang dilakukan tuh dialognya pakai bahasa Arab. Saya herannya di situ. Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu kok, nggak tahu dah, saya nggak bisa apa-apa. Ini wangi apa? Saya nggak nanya ke hitam, saya nggak nanya ke putih. Terus saya hanya ngomong ini wangi, aroma wangi apa? Totonya saya jubah putih menjawab, inilah aroma surga yang Allah sudah sediakan buat orang-orang yang taat kepada Allah, buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Masya Allah, baru cium aromanya aja Masya Allah membuat saya terbuai kayak apa. Surga, mana surganya? Saya tanya. Kenapa saya cuma bisa cium wanginya? Dijawab lagi sama yang putih, kamu belum sampai, masih jauh. Situ saya terdiam. Lalu hitam bertanya, kamu mau masuk surga?
Kamu mau masuk surga? Ikut saya. Saya nggak jawab. Bukan nggak bisa jawab. Bukan nggak mau jawab, tapi memang nggak bisa jawab kayak bisu. Nggak bisa jawab. Berulang tanya sama yang jubah hitam, kamu mau masuk surga, mau lihat surga? Saya nggak bisa jawab. Nggak. Jubah putih nanya, kenapa kamu diam? Kamu mau masuk surga atau neraka? Tetap pakai dialog bahasa Arab. Saya nggak bisa jawab, bukannya diam, nggak bisa jawab. Kamu mau masuk neraka? Saya tetap nggak bisa. Dibentak saya. Ya Allah, itu menggegar banget, suara saya pingsan. Nggak tahu berapa lama, setelah saya tersadar lagi, saya melihat cahaya dari yang dikeluarkan oleh jubah putih maupun jubah hitam. Jubah hitam itu juga bercahaya, tapi hitam bercahaya. Apalagi jubah putih, saya susah banget untuk mandangnya, perih, pedes, pusing kepala saya. Dan tidak terlihat muka, tidak terlihat tangannya, yang hitam maupun yang putih. Nggak terlihat kakinya, nggak terlihat. Full juga, hanya putih semua di dalamnya, dan yang hitam juga hanya hitam semua dalam. Menggelegar tuh, bentakannya menggelegar banget, bentakannya. Pingsan. Akhirnya saya tersadar lagi. Lalu jubah putih bertanya, kamu seorang muslim? Saya nggak bisa jawab. Bertanya lagi dengan nada yang lebih keras, kamu seorang muslim? Akhirnya saya cuma bisa jawab ngangguk, ya. Coba baca kalimat tauhid kalau kamu memang muslim. Saya agak lama nggak bisa jawab. Pada akhirnya saya jawab, la ilaha illallah. Baru saya sebut Muhammad. Angin sekencang apa, dinginnya melebihi dingin apapun, ya Allah ya Rabbi. Walaupun saya belum pernah katakanlah ke Antartika atau ke Antartik yang merasakan salju, tapi saya yakin itu lebih dari dinginnya salju. Angin hujan banget, ya Allah ya Rabbi. Ternyata saya merasa ada yang beda. Saya ngerasain lagi kulit yang sama, kelupas, tapi ini kebalikannya dari kelupas. Jadi seperti kayak kulit saya tuh kayak tapi sakitnya, ya Allah ya Rabbi, sakit banget, ya Allah. Sampai di situ baru saya merasakan beda. Saya merasakan kayak ada oksigen. Saya merasakan benar-benar nafas. Kayak selama yang tadi saya tidak merasakan bernafas. Enggak. Tapi ini baru saya merasakan bernafas. Baru saya merasakan dinginnya. Dingin memang beda. Dinginnya di dunia. Dinginnya mungkin AC ya. Karena mungkin saya nggak tahu di mana waktu itu. Kayak gitu. Itu sakit. Itu juga sakit pada saat mungkin masuk roh saya ke jasad. Itu sakit, sama nggak ada bedanya sakitnya saya waktu saya dikelotok kulit saya semua dikulitin, hampir sama sakitnya, cuma beda terbalik aja.
dengan dikulitin dan ini dilem kembali, ibaratnya gitulah, ditempel kembali. Mungkin di situ saya baru merasakan seperti itu. Lalu saya mulai mendengar berisik, rame-rame, berisik suara orang. Baru saya merasakan suara orang, tapi saya belum bisa lihat. Belum. Tahu-tahunya apa? Ini menurut mereka yang nyaksiin ya. Saya juga tahunya setelah saya udah kesini-sininya ya. Jadi menurut mereka yang nyaksiin pada saat itu, saya putih semua mata saya. Gak ada hitamnya. Gak ada. Akhirnya saya nggak dengar, entah itu perawat, entah itu dokter jaga, mungkin itu apa, saya nggak tahu. Pak, coba Pak melek, saya dengar gitu. Saya nggak bisa, coba Pak, pelan-pelan Pak. Saya udah coba, nggak bisa, sakit, nggak bisa. Benar-benar itu saya, ya Allah, sakit. Ya Allah ya Robi, itu berasa semua kepala ini berasa untuk membalikan lagi putih hitamnya. Ya Allah, sakit, jadi siksaan tuh nggak berhenti. Itu siksaan atau azab buat saya itu nggak berhenti. Sakit. Nah, setelah itu baru saya bisa ngelihat juga tuh hanya hawar remang ya, atau samar gitu. Nah, dan oh ya, sebelum saya bisa membuka mata itu tuh saya merasa ada yang saya buka, dan ternyata itu memang saya udah ditutupin kerudung, udah ditutupin kain putih, udah dianggap wafat, udah dianggap mati, udah dianggap meninggal. Ya baru setelah itu saya disuruh melekin mata kayak gitu. Terus saya baru merasakan benar-benar berisik, mendengar sekitarnya. Mungkin panik, mungkin mereka ya yang sini orang kok udah mati kok hidup lagi, kok bergerak lagi gitu, mungkin kayak gitu. Itu ya Allah, itu saya kejadian jam 10 pagi, dan di situ saya mendengar sayup-sayup suara azan yang ternyata kebelakangan saya tahu itu azan Isya. Itu ternyata jam 10, katakanlah Isya itu pada saat itu jam 7, kalau kita hitung mungkin 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar 9 jam. Berarti lumayan lama ya, sekitar 9 jam. Tapi saya merasa lebih lama waktu di sana. Oh, ini karena saya udah dibawa keliling sebenarnya kemana-mana. Saya udah dibawa keliling gitu kemana-mana. Neraka itu begitu besarnya itu, tapi saya bisa lihat semua. Berarti saya memang dibawa keliling, dan saya merasa capek, merasa lelah, capek banget, dan panas, merasa panas. Tapi bukan panas, tapi saya nggak keringetan, nggak keringetan, panas. Masa merasa lama banget di sana, lama banget. Itu pertanyaannya sebenarnya banyak banget, cuma ada beberapa pertanyaan yang udah saya lupa ya. Sebenarnya banyak banget pertanyaan, banyak banget. Ternyata yang saya saksiin tuh lebih daripada itu, siksaan-siksaan itu banyak banget. Nah, jadi ya kurang lebih 9 jam berarti itu saya udah dianggap nggak ada, mati. Ya, saya akhirnya mulai mendengar tuh semua, terus saya mulai samar-samar saya ngeliat, termasuk ternyata di situ ada, waktu itu saya pacaran ya sama seseorang, dan satu keluarganya datang semua, dia sendiri meraung-raung, sampai dari tadinya dia meraung-raung sedih, sampai akhirnya dia meraung-raung ketakutan mungkin. Saya bangun ya kan, karena saya melek lagi sadar, dan berisik banget gitu ya beberapa orang itu. Terus ternyata dari keluarganya Paulus juga datang, kayak gitulah pokoknya, memastikan Paulusnya bagaimana, ternyata kayak gitulah. Saya nggak cerita yang ininya ya. Terusnya
apa namanya, mereka akhirnya si Paulus pulang. Kalau si Rudi itu udah pulang dari siang katanya, dari pagi apa dari siang lah udah pulang karena dia nggak ada cedera sama sekali. Jadi Paulus di situ, tapi akhirnya dia pulang, dia nggak rawat inap. Nah, saya juga nggak tahu waktu itu saya tuh ada di ruangan apa gitu. Belakangan saya baru tahu itu ternyata katanya kata adik saya juga itu ada di ruangan UGD di rumah sakit Pondok Gede itu. Ternyata selama 9 jam itu kenapa kok saya nggak segera diurus apa, tapi ternyata katanya sedang lagi rembukan dulu. Jadi nggak mau diproses pemandian jenazah atau apa, mungkin ya nunggu kakek nenek saya dulu. Itu kakek nenek saya belum datang, yang dari sini, dari Cibinong Bogor ini belum datang. Jadi nunggu beliau dulu. Jadi saya masih dibiarkan di situ sambil mau rembukan mau dimakamin di mana. Dan pihak keluarga menginginkan untuk prosesi mandi dan segala macamnya di rumah kakek saya, nenek saya, kayak gitu, bukan nggak diurus di rumah sakit. Jadi belakangan saya tahu seperti itu, makanya saya dibiarkan seperti itu, tetap di ruangan itu kayak gitu. Nah, singkat cerita itu saya kira sempat dirawat 3 hari. Saya sebenarnya udah pengen pulang, tapi saya memang lemes semua badan tuh, kayak berasa nggak ada tulangnya. Saya kira saya sempat dirawat 3 hari. Ya, perawatan beberapa luka seperti ini, belah ini saya, ini sampai sekarang masih berbekas ya. Ini tulang ini saya patah sampai sekarang masih. Ini tulang rusuk nih. Karena memang tidak dirawat dengan benar ya, maksudnya saya udah keburu minta pulang gitu, sebenarnya masih harus dirawat terus, nggak cuma 3 hari, tapi saya pengen pulang. Ya, sampai sekarang masih oplak ini tulang ini saya. Renggang gitu, jadi nggak ditempel gitu. Kalau ditempel gitu mungkin nyambung lagi ya, karena tulang itu kan akan tumbuh terus. Jadi saya sempat dirawat 3 hari. Habis itu saya minta pulang. Nah, setelah kepulangan saya, di 3 hari kemudian, situlah saya mulai merasakan hal-hal yang aneh yang membuat saya super takut, membuat saya super depresi, bahkan saya bilang saya udah gila. Menurut orang awam, menurut orang yang nggak ngerti ya. 3 hari saya di rumah. Setelah pulang dari rumah sakit, 3 hari kemudian di rumah. Itu saya baru bangun tidur Isya maghrib gitu ya, karena saya juga masih sakit, masih lemes, lunglai, masih nggak sehat. Itu saya mulai Isya juga atau maghrib saya lupa tuh di kamar. Totonya karena saya tidur itu, saya lihat di internet itu ada perempuan begini. Ya Allah, itu tahu kuntilanak kayaknya itu, tapi nggak tahu. Teriak saya itu, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Di situ saya ngelunglai loyo, kayak apa saya bisa lari. Saya keluar, saya begitu buka pintu. Begitu saya buka pintu, di depan saya tuh ngelihat kayak orang tua, cuma bulat gitu, segini, nggak tinggi, cuma kurang lebih segini lah, semeter lebih dikit. Ya kalau diumpamakan mirip wujudnya seperti kayak bagong. Ya kayak wayang pewayangan di bagong, tapi ini botak. Dan ininya tuh nggak ada. Ini nggak ada ini rata, nggak ada semua, nggak ada rambut lah, alis apa nggak ada, dan ini hitam semua, ininya begini. Wah, saya di situ teriak-teriak dulu. Ternyata saya ada yang kayak megang di sebelah kiri saya.
Begitu saya lihat itu perempuan lagi, itu mungkin kuntilanak lagi, tapi bukan yang di atas, karena beda. Kalau ini lebih nyeremin dibanding yang di atas. Kalau di atas itu kayak boneka pucet semua, putih, matanya juga hitam semua. Tapi kalau yang ini beda, ini juga matanya hitam tapi beda. Saya teriak, saya nggak kuat, saya bilang, lepas kayak gitu. Tatonya ini mama. Udah saya lihat tatonya ibu saya. Saya megang saya. Ini kayak parno tingkat tinggi. Iya, kayak gitu. Jadi saya lihat halusinasinya besar banget gitu. Iya, seperti itu. Akhirnya saya ditenangin. Udah dikasih minum air putih. Duduklah di ruang tamu. Ya, di ruang tamu itu kan ada kursi panjang sebelah kiri. Terusnya di sebelah kanan ada 2 kursi pendek. Sebelah sini 2 kursi pendek, sebelah sana ada kursi pendek. Saya duduk di kursi pendek. Ya, betul, di kursi pendek. Sebelah kanan itu. Ya, betul, sebelah kanan tuh saya kursi pendek. Ibu saya di 2 kursi sebelah sini. Dan di sini kalau nggak salah adik saya dan supir waktu itu. Bapak saya punya supir ya. Kalau nggak salah supir. Saya ingat saya kayaknya supir sama adik saya. Tapi agak-agak berenggang gini. Begitu saya ngobrol. Totalnya saya ngelihat di antara adik saya dengan supir ada lagi sosok mengerikan banget. Allah, saya nggak bisa bilang itu apa. Itu apakah itu juga kuntilanak, apakah itu kolong wewe, apa itu genderuwo, atau apakah itu apa. So di situ saya teriak ngejerit. Akhirnya saya ya didoain lah sama supir saya dibacain, didoain, karena beliau juga ya sholatnya cukup tekunnya, didoain, dibaca. Kira baru saya sadar itu hari pertama ya, seminggu setelah saya kejadian kecelakaan. Dan nggak cuma sampai di situ, besok dan setiap saat, setiap menit saya udah nggak berani kemana-mana. Saya nggak berani saya kemana-mana. Siang bolong, tuh duing nongol, entah apapun bentuknya, tuh duing nongol. Saya mau ke kamar mandi, nggak berani, saya ke orang gila. Depresi berat. Sampai akhirnya orang tua saya bawa ke rumah sakit. Dibawalah ke psikolog. Situ saya hanya itu kebetulan waktu itu mungkin programnya yang diminta sama keluarga saya seminggu 2 kali mungkin ya. Seingat saya kalau nggak salah seminggu 2 kali. Nah di yang keduanya di 1 minggu itu saya udah nggak mau. Karena apa? Saya merasa nggak akan ada hasil. Karena apa yang saya lihat, dan ternyata di ruangan itu juga saya ngeliat macam-macam. Selama perjalanannya itu juga saya lihat. Akhirnya sampai saya ditutup mata saya. Sama kain tutup. Di rumah sakit tuh, di jalanan saya lihat banyak banget. Ya katakanlah perbandingan antara 1 orang 5 atau 10 jin atau apalah itu. Seperti itu. Akhirnya udah nggak usah terusin mas psikolog. Akhirnya ibu saya orang tua saya masih memaksakan. Ya udah coba, karena ke psikiater kan ada tanya jawab, ke psikolog kan hanya mendengarkan aja. Jadi saya suruh cerita aja. Tapi beliau hanya mencatat, mendengarkan doang. Mungkin perbedaannya yang nggak tahu ya, beda ilmunya antara psikolog dan psikiater ya, nggak tahu. Terus saya dibawa ke psikiater juga saya nggak mau lama gitu, nggak juga bisa sembuh. Akhirnya saya dibawalah ke ahli-ahli ruqyah sama ibu saya, di ruqyah segala macam gitu, nggak ada hasil, nggak ada. Saya depresi 2 tahun. Saya nggak berani kemana-mana, saya nggak berani melakukan apapun. Kamar itu pun minta temenin. Nggak berani ngapa-ngapain 2 tahun. Saya dibikin depresi, dibikin gila. Saya nggak ada yang percaya mereka. Siapapun yang saya bilang itu di situ ada. Mana? Di sini ada. Malah ada yang bilang, ada sih setan tengari bolong. Segala macam.
saya dianggap enggak. Ini 2 tahun saya tersiksa. Jadi nggak pernah putus itu siksaan buat saya, siksaan dunia teman-teman. Atas apa yang udah saya lakuin sebelumnya mungkin 2 tahun saya nggak waras lah, gila, kayak begitulah. Ternyata akhirnya ya udah, ya akhirnya dengan begitu aja air mengalir, akhirnya pelan saya udah mulai terbiasa. Walaupun masih kaget sampai detik ini, saya masih kaget kalau mereka si jin-jin itu nongol mendadak atau lewat mendadak saat itu, saya pasti kaget. Tapi kalau untuk melihat wujudnya dan kalau baunya apa tuh, saya udah nggak asing lagi, udah nggak heran. Tapi yang paling ngeselinnya mereka itu kalau mereka nongol mendadak atau lewat mendadak. Itu yang bikin kesel sampai sekarang, walaupun udah berpuluh-puluh tahun masih itu saya kaget itu teman-teman. Dan akhirnya sampai sekarang masih Babe jadi ngalamin ngeliat sosok makhluk-makhluk. Ya, sampai sekarang saya masih lihat. Seperti kayak di belakang kan ada 2 kuntilanak. Itu saya lihat terus, saya bisa lihat. Dan udah dicoba ruqyah, nggak ada hasil. Beberapa ahli ruqyah yang dari orang ustadz atau kiai biasa sampai yang tersohor lah, lumayan terkenal di masa saya itu, nggak ada hasil. Sampai sekarang gitu. Kayak gitu. Ya gitu aja tuh untuk teman-teman ya. Saya rasa mulailah mama sendiri mulailah yakinin kalau Allah tuh ada, Allah tuh selalu memantau kita. Ya, yakinin juga kebaikan ataupun keburukan tuh dicatat. Siapa yang catat? Pembantunya Allah, para malaikat yang setiap manusia ada sekarang. Ya, sebelah kanan kiri kita tuh ada malaikat ratib sama atid yang mencatat kebaikan dan mencatat keburukan. Ya gitu teman-teman. Terusnya lanjut. Terusnya belakangan akhirnya kesininya saya paham. Informasi demi informasi, logika demi logika. Ya. Saya kumpulin, saya coba simpulkan. Kenapa mereka leluhur saya ada di neraka jahim? Ternyata mereka dari dulunya sekali sudah meyakini satu keris pusaka yang menguntungkan secara duniawi buat mereka. Ternyata itu. Dan itu hal yang paling dibenci sama Allah. Syirik, bersekutu sama jin, bersekutu sama iblis. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi makanya engkong tadi ketemu sama leluhur saudara-saudara lah ibaratnya ya. Yang dari dulu sebelum engkong ketemu secara bahkan langsung. Saya lahir aja belum kali beliau mungkin udah meninggal. Tapi kenapa pada saat itu saya sangat merasakan banget itu adalah leluhur saya, itu adalah keluarga saya gitu. Dan yang engkong lihat itu waktu yang bisa dibilang di kubangan api neraka ya, itu engkong bener-bener maksudnya lihat semua suasana yang ada lihat semua saya lihat itu kubangan yang cuma segini, tapi saya merasa seperti gede banget, miliaran orang ada di situ. Yang seperti tadi itu, yang umurnya rata antara 25-30 dan laki perempuan campur aduk di situ. Semua muda semua. Iya, antara 25-30 semua umurnya. Sekitar segitu 25 dan 30 tahun semua. Tapi saya kenapa bisa merasakan sangat yakin itu leluhur saya. Itu yang saya heran. Karena minta tolongnya langsung sama engkong ya. Iya. Dan itu mungkin generasi yang udah di atas saya jauh banget ya. Mungkin saya belum lahir, beliau aja udah meninggal. Tapi kenapa? Ya itulah saya kalau ditanya kenapa itu rahasia Allah ya. Itu saya juga nggak tahu. Saya rasa cukup nih, Be. Saya juga nggak bisa tanya banyak karena saya
ngerasain yang Babe ceritain ini udah maksudnya, iya mungkin merinding, bikin ngeri buat diri saya pribadi juga nih, Kong. Jadi makasih banyak nih, Kong Wijaya udah mau berbagi ceritanya. Semoga jadi manfaat juga nih buat diri saya pribadi, maupun buat teman-teman Dimensi yang nonton nih, Kong. Amin. Sehat terus buat Kong Wijaya. Terima kasih sama-sama. Semoga panjang juga umur. Sama-sama. Ya, makasih, alhamdulillah. Makasih ya, Kong. Jadi sekian nih cerita yang tadi barusan disampaikan sama Engkong Wijaya, bisa buat kita ambil pelajaran, khususnya buat diri gue pribadi dan buat teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton video ini, untuk lebih berubah menjadi lebih baik lagi. Amin. Jadi sekian buat teman-teman yang punya pengalaman horor kisah nyata, mau jadi narasumber langsung seperti Engkong Wijaya ini, teman-teman langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik, atau bisa melalui email. Nanti linknya bakal gue cantumin semua di kolom deskripsi. Oh ya, sebelum gue akhiri videonya, jadi Engkong Wijaya ini punya channel YouTube ya, Kong ya? Iya, alhamdulillah punya. Bisa dikenalin nih, Kong, sama teman-teman Dimensi nih. Untuk nama channel YouTube saya, kebetulan saya juga channel misteri, tapi eksplorasi campur aduk ya sebenarnya. Itu nama channelnya Kongs Wijaya. Kongs Wijaya. KONGS spasi Wijaya. Iya. Gitu. Isinya konten-konten horor juga. Konten horor campur aduk sebenarnya. Ada keseharian juga, ada mukbangnya juga. Ya, campur aduk kayak gado-gado lah. Iya, nanti buat teman-teman Dimensi yang habis nonton cerita ini atau video ini, teman-teman langsung aja mampir ke channel YouTube-nya Engkong Wijaya. Langsung di subscribe, like, komen, dan share. Makasih, alhamdulillah. Nanti linknya bakal gue cantumin juga di kolom deskripsi di bawah. Makasih. Sekali lagi makasih banyak. Engkong Wijaya, sehat terus, panjang umur. Amin ya rabbal alamin, sama-sama. Ya udah, gue harus Dimensi Mistik yang Engkong Wijaya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.